Apa yang saudara pikirkan dalam persekutuan kita dengan Bapa di surga? Area mana dalam hidup kita itu yang paling sulit? Saya ingin tanya. Saya ulangi lagi. Dalam persekutuan kita dengan Bapa di surga, kan dalam hidup kita punya banyak area, bukan? Ya, mana yang paling sulit selama ini menurut saudara? Untuk kita bisa kenal Bapa itu dengan sungguh-sungguh. Jangan bilang perut, dia nggak ada urusan itu. Ayo, area mana yang sulit? Ayo, kita buka hari ini supaya kita belajar. Obedient. Oke. Kenapa kita bisa sulit untuk taat? Ada certain area, ada satu bagian daerah khusus. Ayo, betul. Ketaatan kita itu sulit. Pride. Iya, kenapa bisa pride? Kita ketemu satu bagian ini. Betul. Sombong kita itu. Sudah tahu nggak berdaya tapi sombong betul kita ini. Ya, maka itu satu-satunya ayat dalam Alkitab yang dikatakan aku menentang. Masih ingat? Orang congkak. Orang sombong itu. Kenapa kita bisa nggak taat? Kenapa kita bisa sombong? Ada bagian itu. Ayo, siapa bisa jawab? Temukan di mana? Setiap hari kita ngalami hal itu, saudara. Sulit sekali untuk bisa tunduk. Sulit sekali untuk bisa nggak sombong. Merendahkan hati kita. Ada bagian. Paulus bergumul betul untuk hal itu. Di dalam banyak surat-suratnya Paulus mengatakan satu bagian ini. Sinful nature. Iya, betul. Tapi ada satu poin, ada satu kata. Betul. Memang karakter dosa kita secara alami itu kurang ajar betul. Tapi bukan daerah itu. Kenapa? Flesh and blood. Ya, kedagingan kita. Tapi di mana tempatnya? Yang saya mau tanya ini, areanya itu loh. Bukan. Hati itu gampang sekali. Mind kita ini, pikiran kita ini, itu yang paling kurang ajar dalam hidup ini. Betul tidak? Apalagi kalau kita sudah kena ism atau isme, satu paham gitu. Wah, berapa kali kita lihat dalam surat-surat Paulus bahwa the battleground itu di pikiran. Medan perang hidup itu di pikiran kita. Ini masalahnya. Maka itu kenapa binatang gak bisa melawan Tuhan? Karena pikirannya beda. Mereka cuma satu mikir. Hidup, makan, beranak, mati. Dah, gitu saja. Kita tidak, pikiran kita ini. Nah, daerah yang paling jahat dalam hidup kita adalah pikiran kita. Mengapa kita bisa gak taat? Karena kita mikir terus. Maka itu kalau kita belajar dari Abraham. Waduh, itu luar biasa. Benar loh, saudara. Ketika Yahweh pertama kali bicara pada Abraham, ingat, waktu itu dia belum kenal siapa Tuhan itu, betul tidak? Tiba-tiba aja, besok kamu pergi, tinggalkan keluargamu, orang tuamu, negerimu, bersama keluargamu pergi. Bayangkan, ayo, kalau saya pakai istilah itu, sekristen-kristennya kita, kalau malam ini dia bilang besok kamu ke LAX, bawa semua keluargamu, kamu pergi kemana? Pokoknya pergi dulu. Ayo. Sekristen-kristennya kita mikir gak itu? Nah itu Abraham. Kenapa kita gak bisa obey? Karena pikiran ini. Kenapa kita bisa pride, sombong? Karena pikiran kita. Ini medan tempur yang paling hebat dan paling jahat dalam hidup kita. Kita harus taklukkan itu. Kita buka ayat yang pertama. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Nah mengapa Tuhan nyatakan ini harus ada dalam diri kita? Ya, silakan salah seorang membaca ayat itu. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Nanti kita akan belajar saudara melihat ini. Silakan, yang sudah dapat. Nah, siapa yang punya pikiran Tuhan sehingga bisa memberi nasihat, memberi instruksi pada dia? Terus, ini kalimat terakhirnya penting. Nah, but we have the mind of Christ. Saudara, kalau hidup Kristen kita bisa memiliki pikiran Kristus, semuanya akan beres dan jadi gampang. Kita nggak akan bisa sombong lagi. Apa yang kita mau sombongkan? Kalau kita memiliki pikiran Kristus. Hubungan suami istri. Kenapa pernikahan banyak masalah? Bedanya di mind tadi itu. Di pikiran kita. Seringkali suami istri nggak bisa sama pikirannya. Mengapa anak dengan orang tua bisa ribut? Sama. Karena pendapatnya berbeda. Pikiran ini. Kenapa orang kerja bisa nggak cocok?
Karena pendapatnya beda. Pikirannya. Jadi bukan cuma untuk hubungan dengan Tuhan, tapi untuk apa saja. Kalau mindset, istilah itu pasti kita sering dengar. Kalau cara pikir kita, mindset kita bisa disejajarkan dengan siapa saja yang kita bisa ajak kerjasama, hubungan apapun gak pernah ada masalah dalam hidup ini. Jadi area pikiran kita ini yang harus kita taklukkan dalam hidup. Nah, saya beri contoh gampang saja. Kenapa ada orang bisa jadi komunis? Karena dia baca bukunya komunis. Betul? Tapi kenapa orang lain baca yang sama? Kok nggak jadi hebat seperti orang yang satu ini? Jawabannya di mana? Karena pikirannya, cara nerimanya beda. Kalau orang itu menekuni betul-betul dan dia buka pikirannya, bisa berubah. Kenapa kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa? Karena pikiran. Semua terletak pada pikiran itu. Nah, ternyata pikiran kita itu sangat dipengaruhi dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat. Anak-anak kita contohnya. Ya, beberapa kita yang dulu datang dari Indonesia ke Amerika masih kecil-kecil. Nah, sekarang kalau kita lihat kembali sepupu-sepupu kita misalnya yang masih ada di Indonesia. Kenapa bisa beda berpikir dengan kita? Ya karena lingkungannya lain. Kita hidup di negara yang berbeda. Jadi apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca, itu sangat mempengaruhi. Nah, kesimpulannya gampang. Kenapa banyak orang sudah lama jadi Kristen? Kok bukan pikiran Kristus yang dimiliki? Jawabannya apa? Dengar tapi gak ngerti. Baca tapi gak ngerti juga. Padahal kalau orang itu baca dengan serius, gak usah bilang Alkitab lah tadi itu. Satu ismu apa? Masuk. Ini yang kita harus tahu. Jadi kesimpulannya, bagaimana respon dan reaksi kita terhadap firman itu. Betul tidak? Itu saja. Yang khotbah boleh siapa saja. Yang penting bagaimana cara kita meresponi daripada firman itu tadi. Paulus contohnya. Bayangkan, dia itu mengalami pertentangan yang sangat berat dalam hidupnya, saudara. Dari dia benci Yesus. Sampai pengikutnya dia kejar-kejar. Dia tangkapin. Bahkan Alkitab saya nulisnya cuma Stefanus yang dibunuh. Padahal banyak itu. Tahu berubah, dia harus melayani orang yang dia benci. Apa itu enggak merupakan kemunafikan? Maka itu di dalam Galatia, kalau saudara baca kitab Galatia, mengapa Paulus perlu 3,5 tahun kurang lebih? Dia menyingkir ke tanah Arab. Kalau istilah psikologi, dia sedang brainwashing. Dia lagi cuci otaknya sendiri. Dari orang yang dia benci, bisa dilayani. Itu kan bohong betul akan dirinya. Bagaimana bisa begini? Maka itu sampai dikatakan dalam kitab Galatia, untuk berapa saat aku gak mau ketemu saudara yang lebih dulu jadi rasul sebelum aku. Karena mereka gak akan terima aku kalau mereka ketemu aku nanti. Jadi 3 tahun itu dia cuci otaknya sendiri. Cuci otak yang kedua, dari paham-paham Yahudi. Yang begitu kuat menguasai dia. Bayangkan dalam sejarah, Paulus itu anggota Sanhedrin. Itu yang paling muda. Kenapa dia bisa diterima jadi anggota Sanhedrin paling muda? Ada kelas-kelas, ada imam-imam, kelas imam, ada ahli Taurat, ada Farisi. Ini Sanhedrin itu yang ngurusi politik. Jadi bukan urusan agama. Dan ini kelompok elit Yahudi. Kenapa dia jadi yang paling muda? Karena memang dia smart. Dia pintar sekali. Nah begitu dia ketemu Tuhan Yesus, itu diubah total. Betul-betul gak upside down. Bagaimana itu otaknya dia. Dan akhirnya kita lihat. Dari 27 kitab perjanjian baru, saudara. 13 itu suratnya Paulus. Petrus saja kalah. Bayangkan. Yang kumpul Yesus, Yohanes, Petrus, Yakobus. Cuma berapa surat yang ditulis. Ini Paulus gak pernah ketemu Yesus. Jangan lagi ketemu, dia benci. Bisa menuliskan 13 hampir separuh dari perjanjian baru. Dari mana itu? Nah saya ingin supaya hari ini setiap kita betul-betul, kalau kita ingin jadi Kristen yang benar, cara berpikir kita harus diubah. Paksakan apa yang Alkitab